Hi, and welcome to my channel. Oke, hari ini gue cukup senang banget karena hari ini gue akan membuat sebuah coding series atau programming series yang mana sebenarnya di channel gue ini untuk eh, video terkait coding dan juga programming itu sebenarnya ada, tetapi hanya dua video dan itu sudah lama banget dan sudah sangat tertimpa banget dari konten gue yang lain yaitu streaming video game waktu itu. Nah, untuk hari ini gue akan membuat dan memulai suatu coding series baru yang mana akan kita mulai hari ini. Oke, coding series yang akan gue angkat mulai hari ini itu adalah Munstack. Apa itu Munstack? Oke, Munstack itu sebenarnya adalah suatu tumpukan teknologi, stack, aka tumpukan. Ya, itu adalah tumpukan suatu teknologi untuk mengembangkan suatu aplikasi. Dalam konteks ini berfokusnya pada web development. So, jadi Munstack itu sebenarnya adalah terdiri dari MongoDB sebagai database-nya, lalu ada Express. Express ini nanti kita akan jelaskan setelah gue nyebutin yang nomor 4, yaitu yang ketiga adalah React.js, dan keempat adalah Node.js. Nah, React.js ini itu adalah UI library, jadi anggaplah ini sebagai front-end framework. Jadi suatu framework atau library yang mengatur untuk designing dari UI-nya lah. Nah, kalau untuk Node.js ini itu bisa dibilang adalah suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk membuat suatu web atau server web dengan menggunakan JavaScript. Jadi Node.js ini sebenarnya adalah JavaScript runtime. Yang kebetulan Node.js ini punya pustaka HTTP. Jadi selain untuk JavaScript runner untuk menjalankan file JavaScript langsung tanpa harus di web browser, karena kan biasanya JavaScript ini kan dia adanya di web browser secara client side. Nah, Node.js ini membawa perubahan untuk dapat menulis atau menjalankan JavaScript di luar dari web browser. Nah, balik lagi ke Express.js tadi. Express.js ini itu adalah framework dari Node.js untuk membuat web app, atau mungkin lebih seringnya dibuat sebagai REST API aja, kayak gitu. So, kemarin itu simple banget, jadi hanya tumpukan teknologi. Setelah kata apa aja sih yang kita pakai untuk mendevelop suatu aplikasi ya. Orang banyak pakai ada Mern, ada Mean, ada Maven, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjut. So, dalam coding series ini studi kasus apa sih yang akan gue angkat? Sebenarnya untuk studi kasus ini gue bener-bener bingung banget sih mau bikin apa gitu, karena sebenarnya ide untuk bikin coding series ini udah terbesit udah cuma lumayan cukup lama, tetapi hal yang bikin gue bingung itu studi kasusnya apa yang enak, yang simple tapi dapat gitu loh. Akhirnya setelah gue cari, googling sampai sempat gue cari kebutuhan mahasiswa untuk membuat aplikasi gitu kan, gue cari, dan banyak kan aplikasinya ya menurut gue basic banget sih ya kalau misalkan mahasiswa misalkan umumnya gitu loh untuk membuat suatu aplikasi, anak TI ataupun anak MI dari D3 gitu kan. Itu aplikasinya basic, apa namanya, belum, nggak terlalu menarik lah menurut gue untuk gua bikin gitu kan, mungkin aplikasi perpustakaan dan lain-lain gitu. Dan sampai akhirnya gue lihat di website Dribble dan juga Behance, gue lihat ada studi kasus spend tracker, atau biasanya itu adalah expense tracker. Oke, kenapa gue sebut sini spend tracker? Karena sebenarnya aplikasi yang mau gue buat ini nanti itu sebenarnya untuk sebagai tracker pengeluaran kita gitu loh, pengeluaran kita dalam sehari-hari ataupun per minggu dan per bulan, kayak gitu. Jadi ini spend trackernya benar-benar simple banget. Di sini tentu aja ada featuresnya, itu adalah sign in sign up, kita bisa register dan juga login of course. Lalu ada budgeting. Jadi di sini gue punya rencana untuk uh, kita bisa nge-set up budgetingnya. Jadi per bulan atau per minggu kita set up bahwa per minggu kita harus keluar duit sekian, dan per bulan kita menentukan untuk keluar duitnya sekian. Seperti itulah. You know the point lah. Oke, yang tiga ada expenses. Nah, expenses ini fitur utamanya ya. Jadi kita bisa uh, menginput lah istilah kata.
kita memasukkan data pengeluaran kita gitu kan, per transaksi lah. Jadi kita ketika misalkan kita belanja ke toko atau warung, beli rokok, beli kopi, kita langsung masukin, oh tadi gue belanja untuk keperluan makanan dan minuman 50.000, masuk, input. Oke, sesimpel itu aja. Jadi nanti bakalan ada kategorinya juga yang di sini di poin 4, expenses kategori. Kategorinya ya simple. Nanti gue bakalan bikin istilahnya default kategorinya. Itu ada makanan, ada transportasi, fashion, entertainment, dan lain-lain. Tapi nanti juga user bisa untuk membuat kategorinya sendiri, kategori tambahannya. Mungkin top up Valorant, top up Diamond, dan lain-lain lah. Banyak lah yang bisa ditambahin gitu loh. Nah, yang kelima ini adalah statistiknya. Ini statistiknya benar-benar simple banget. Mungkin di sini gua akan bikinnya itu gue mungkin akan bikinnya itu benar-benar simple banget, yaitu adalah statistik pengeluaran daily dan weekly dan monthly. Nanti ada kayak eh, ratanya gitu loh. Maksudnya dalam minggu ini dan minggu kemarin itu pengeluaran gua menurun atau malah lebih naik gitu loh. Terus nanti ketika dicek secara budget apakah ini akan over budget atau mungkin gua ada perubahan untuk penghematan gitu loh. Oke, simple banget. Sebenarnya ini aplikasi gue masih belum kebayang banget detailnya kayak gimana, itu akan jalan nantinya gitu loh. Jadi ini bener-bener pure gue bikin dari nol, gue nggak ngerencanain secara detail, gue cuma ngerencanain main feature-nya aja. Nantinya feature-nya bakalan ada apa namanya? Bakal ada sub-subnya yang lain, kita bakalan lihat di sejalannya nanti coding series ini. Kayak gitu sih. Oke, requirement. Nah, requirement ini adalah satu hal yang harus kalian punya. Kayak yang pertama PC atau laptop yang obviously jelas kalau kalian nggak punya, kalian nggak bisa. Tetapi bukan belum tentu kalian nggak punya, kalian nggak bisa. Opsinya adalah kalian bisa pinjem laptop temen kalian atau PC temen kalian, atau kalian bisa ke warnet terus kalian install deh requirement-requirement yang dibutuhkan. Oke, terus yang kedua, internet. Ya, pasti banget kita perlu internet karena kita akan menginstal package-package yang akan kita pasang untuk development aplikasi nanti, baik maupun back-end-nya ataupun front-end-nya. Dan mencari resource juga sih. And kalau lu stuck ya, you know, Stack Overflow. Oke, yang tiga adalah Node.js dan NPM. Oke, untuk NPM sebenarnya kalian nggak perlu install ya. Jadi ketika kalian udah install Node.js di sini, kalian akan langsung dapat NPM-nya juga. Untuk Node.js-nya silahkan kalian download aja di nodejs.org di situ. Kalau bisa sih kalian downloadnya yang versi LTS ya, yang long term support, jangan yang latest. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman gue saranin untuk yang LTS kayak gitu. Nah, untuk MongoDB yang keempat itu database kita, jadi kita akan menggunakan MongoDB sebagai database-nya, bukan MySQL. Yang belum tahu MongoDB, sebenarnya MongoDB itu adalah database juga mirip dengan MySQL ataupun Postgre dan kawan-kawan. Tetapi konsep dari MongoDB ini dokumen oriented. Jadi dia ini penyimpanan datanya itu dalam bentuk dokumen yang mana mirip banget kayak JSON kalau kalian tahu JavaScript Object Notation. Jadi penyimpanan data itu mirip kayak JSON dan juga atau bahkan objek dari JavaScript gitu. Simple banget. Bahkan kalian bisa nyimpen tipe data yang mungkin jarang disimpan dari database yang RDBMS kayak MySQL, MariaDB, dan kawan-kawan. Contohnya mungkin kayak Boolean, array, dan juga objek. Itu bisa langsung disimpan di MongoDB. Oke, selanjutnya adalah code editor. Code editor tentu aja code editor ya. Sebenarnya kalian bisa banget untuk bikin ini pakai Notepad bawaan dari Windows atau text editor yang basic banget, tapi tentu aja kita butuh suatu text editor yang powerful dan memang diposisikan untuk programming lah. Karena dari code editor itu kita apa namanya bisa terbantu untuk kemudahan kita nanti nulis codingannya gitu. Yang keenam, ini opsional, kopi. Oke, tapi gue pikir rata-rata programmer semuanya minum kopi ya, nggak tahu kenapa.
Jadi Kopi ini sepertinya punya suatu khasiat untuk para programmer supaya kita ini bisa menulis coding dengan cukup lancar gitu loh. Jadi sebenarnya ngoding itu ya merubah kafein untuk menjadi tulisan yang bikin pusing kepala gitu. Gitu sih. Atau tambah rokok. Wah, tambah rokok sih lebih enak lagi. Nah, yang ketujuh itu mood. Oke, ini mood ini menurut pengalaman gue pribadi sangat 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 inilah ya penting karena ketika kita ngoding atau mengerjakan sesuatu misalkan lu ada seorang software engineer atau software developer itu ketika lu nggak ada mood itu bisa bikin kacau sih pengalaman gue ya gue itu gue itu udah bekerja di dalam dunia programming ini udah 3 tahun lah dan benar-benar kalau misalkan gue lagi nggak mood itu pikiran gue bisa kacau sih kalau misalkan lu lagi nggak mood saran gue sih lu you need to rest gitu lo perlu istirahat ya sambil buat ngumpulin lagi mood lu lagi sih ya itu oke selanjutnya mari kita konversikan kopi tadi yang tadi gue bilang yang gue mention itu menjadi tulisan yang bikin pusing kepala tapi untuk saat ini kita akan mencoba untuk setup beberapa hal yang tadi dibutuhkan dalam requirement. Oke, untuk nomor 4 tadi, kenapa di sini ada akun MongoDB Atlas? Sebenarnya ini opsional. Jadi untuk pilihan kalian, kalian bebas mau install pakai MongoDB softwarenya atau MongoDB lokal atau mau pakai satu solusi cloud dari MongoDB-nya langsung itu MongoDB Atlas. Nah untuk MongoDB Atlas ini ada yang free, ada juga yang berbayar. Tapi tenang aja, free aja itu free forever tuh tulisannya tuh free forever gitu kan. Gue sangat takjub gitu ya kan. Jadi MongoDB Atlas ini kayaknya udah merging sama salah satu. Dulu gue sering banget pakai istilahnya cloud MongoDB database itu namanya MLab. Yang sekarang MLab itu kayak merging ya. Gue juga nggak terlalu tahu sih untuk info jelasnya kayak gimana untuk MLab itu. Yang jelas MLab itu udah setahu gue udah nggak ada. Jadi semuanya udah pindah ke MongoDB Atlas gitu. Oke, untuk gua pribadi gua akan menggunakan MongoDB Atlas. Kenapa? Karena gua nggak perlu ribet install si MongoDB-nya di lokal, walaupun gua ada. Yang kedua, supaya nanti ketika kita akan melakukan deployment pada aplikasi kita ini, kita nggak perlu ribet juga untuk setup MongoDB-nya, karena MongoDB-nya ini sudah ada di cloud, udah bisa diakses dari internet, tinggal kasih URL-nya aja gitu dengan username dan password. Jadi udah enak lah, udah seamless gitu. Oke. Langsung aja kita setup dulu. Di sini kita bisa langsung masuk ke node.js.org. Sini kalian bisa pilih untuk versinya, bisa LTS ataupun latest, tapi gue saranin untuk ambil yang LTS sesuai dengan sistem operasi kalian ya. Untuk penginstalan macOS dan juga Windows itu sangat gampang banget karena setahu gue tinggal next doang. Sama pun juga dengan di macOS itu nanti yang kita download itu adalah file pkg yang sebenarnya mirip sih kayak installer di Windows gitu loh. Sini gue pakai macOS btw. Nah, setelah kalian install Node.js bla 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 bla, sini jangan lupa kalian pastikan dulu Node.js kalian sudah keinstall dengan mengetikkan di command prompt, buka command prompt kalian atau terminal kalian apapun bebas. Ketikkan node minv. Nah, di sini pastikan Node.js kalian sudah muncul versinya dan juga npm. Oke, di sini untuk gua pakai versi 10 karena ini udah cukup lama sih gua install Node.js-nya, waktu itu masih versi 10 dan sebenarnya gue juga install versi 10 ini juga karena di laptop gua yang di kantor itu juga pakai versi 10 karena nggak tahu kenapa dari project yang dibuat waktu di kantor gua itu untuk pakai Node versi 12 itu selalu error gitu. Di situ gue pakai Angular. Gue nggak tahu, jadi daripada lama karena kebutuhan dari pekerjaannya juga harus cepet, ya udah gue pakai aja yang bisa gitu. Jadi nggak apa-apa, sebenarnya nggak terlalu beda jauh, cuman memang ada fitur yang nggak ada di versi 10 dan ada di versi atasnya, cuman nggak apa-apa. Untuk di sini
Kita nggak terlalu merluin banget fitur baru itu gitu loh. Kayak gitu sih. Oke, pastikan udah keinstall dengan baik. Kalau misalkan kalian ketik node v atau npm -v ini keluar versinya, berarti itu udah terinstall. Selanjutnya kita langsung setup MongoDB Atlasnya. Nah, kalian tinggal bisa langsung sign up aja atau register. Nanti ketika register itu tadi ada pilihan kayak apa yang ingin kalian buat ya. Pilih aja lah sesuai yang kalian inginkan. Tadi juga pilihin sih to build an application ya. Jadi pengen bikin aplikasi gitu. Nah, ketika selesai di sini kalian akan dihadapkan dengan pricingnya. Ada dedicated, cluster, multi-region yang harganya cukup kompetitif ya. $98 per bulan. Shit. Oke, untuk aplikasi kita nggak perlu yang segede gini ya kan. Kita tinggal pilih aja shared cluster. Nah, kita langsung bikin clusternya. Oke, setelah kita tadi pilih yang create cluster, yang free, yang shared cluster, kita akan dihadapkan dengan pilihan. Pertama untuk providernya kita pilih AWS, Google Cloud, bebas sih. Gue biasa pilihnya AWS. Terus untuk servernya di sini gue pilih Singapura yang paling dekat. Lalu untuk cluster tiernya sandbox. Nah, di sini tulisannya best price, free forever. Jadi sebenarnya shared cluster ini adalah database yang di-share. Jadi sebenarnya kita menggunakannya sangat-sangat bersamaan dan juga low traffic. Maksud gue sangat-sangat bersamaan adalah ketika orang lain bikin shared cluster itu sebenarnya CPU-nya kita sama gitu. Cuman beda clusternya aja gitu ya kan. Kayak gitu. Oke, kita pilih yang N0 Sandbox yang free dan 512 MB. Ini kalau kata bos gue dulu di kantor, di perusahaan gue sebelumnya, 512 MB ini udah cukup banyak sih bisa ditampung datanya gitu. Oke, selanjutnya untuk MongoDB backup nggak perlu. Untuk nama klasternya bebas cluster. Ya bebas namanya klasternya apa aja. Langsung aja kita create klasternya. Lalu di sini kita akan dibuatkan klasternya. BTW sebenarnya teknologi dari MongoDB Atlas ini itu adalah sebenarnya teknologi mirip dengan Kubernetes kali ya, namanya juga cloud gitu. Jadi sebenarnya yang kita buat ini bukan hanya satu server, tapi setahu gue itu ada 3, jadi ada 3 node. Kita akan dibuatkan 3 node yang mana setiap node ini punya tugas yang berbeda. Biasanya itu node pertama itu untuk read dan write, yang 2 lainnya itu untuk read aja gitu loh. Jadi nanti beban dari si database-nya ini akan kebagi gitu kan. Karena setahu gue untuk 2 database lain dibikin RW itu nggak bisa sih, karena mungkin untuk penulisan data itu kan nggak bisa ya untuk 3 asinkronus kayak gitu. Nanti ada data yang nggak sama gitu, nggak sinkron. Jadi seperti itu. Setahu gue sih seperti itu ya. Oke, cukup. Nanti kita akan lanjutkan si MongoDB Atlas ini di sesi keduanya. Sesi langsung kita ngodingnya. Oke, langsung aja kita tungguin karena di sini juga klasternya lagi di-create, jadi perlu 1-3 menit untuk provisioningnya. Selanjutnya untuk code editor. Nah, untuk code editor di sini gue sangat menyarankan untuk kalian menggunakan VS Code ya. VS Code ini adalah salah satu hal yang bikin gue berantem terus sama bos gue. Jadi bos gue dulu itu tahun 2019 mungkin ya. 2019 2018 gue lupa, 2019 mungkin tepatnya. Di situ gue cukup sering berdebat dengan dia sampai gue membuat suatu koloni di kantor gue yang mana untuk mencekoki para orang-orang baru itu untuk pakai VS Code kalau memang dia belum pakai gitu. Jadi bos gue dulu ini sangat tergila-gila dengan namanya Sublime Text gitu loh. Sublime Text. Ya gue sering berdebat bahwa VS Code lebih baik ya itulah. Bisa bilang gue fanboy lah dengan VS Code ini ya. Oke, kalian bisa download banyak banget versinya untuk macOS, untuk Windows dan juga Linux. Installnya gampang banget, jangan males kalian nyari. Oke, setelah itu sudah sih untuk setupnya udah cukup. Jadi kita akan bisa lanjut untuk melakukan pengerjaannya. Let's coding. Tapi in the next video. Thank you.